Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom. Haleluya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang penuh kemenangan, dan pada saat hari ini, mari kita rayakan kemenangan bersama Kristus. Karena Kristus telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, dia hidup untuk kita semuanya pada saat hari ini. Mari umat Tuhan yang hari ini hadir dan juga yang mengikuti secara live streaming, mari mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Allah kita. Layakkah kita membawa persembahan hati kita di depan Tuhan sebagai ucapan syukur kita di depan Tuhan. Kami membawa diri kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak disembah, layak dipuji. Kudus namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh, agunglah namamu Tuhan. Besar dan ajaib Kau Yesus. Haleluya. Mari mempermuliakan nama Tuhan, tinggikan namanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau di atas segalanya. Muliakan dia dengan segenap hati kita. Sembah dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Tinggikan dia lebih lagi. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan dalam pujian ini, Kau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sebut dia besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, Kau adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kau yang layaklah segala bangsa kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Dia yang layak disembah, layak disembah. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, Kau adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala
umat Tuhan, mari bangkit berdiri, sanjung Dia lebih lagi. Kau Allah layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Firman Tuhan saja katakan, layaklah segala bangsa, katakan dengan lembut, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan pujian bagi Tuhan. Oh, oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, bagi Raja Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Katakan lebih lagi, nyanyian pujian bagimu Raja, nyanyian pujian bagimu. Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyiin pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari bernyanyi bagi Dia, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, oh, nama-Mu besar Tuhan. Mari bermasmur bagi Dia, bermasmur bagi Allah kita. Dia Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru hari lepas hari. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, oh, oh.
kami boleh ada Tuhan saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada Tuhan pada saat pagi hari ini, karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan pada saat hari ini, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Yesus, yang perbuatannya ajaib, yang kasihnya kekal, kasihnya tidak ada duanya. Kami mau katakan Tuhan pada saat pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat cinta yang sempurna. Cinta yang tiada duanya. Cinta Yesus terhadap kami. Sebab itu biarlah kiranya Tuhan pada saat hari ini, hati dan jiwa kami Tuhan meluap-luap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hati kami Tuhan bersorak-sorak mengagungkan nama. Sebab siapakah kami ini Tuhan yang mendapatkan kasih begitu besar? Siapakah kami ini Tuhan yang mendapatkan cinta begitu besar? Itu semuanya Tuhan, karena cintamu tulus Tuhan. Karena cintamu sejati Tuhan. Dan biar kiranya pada saat pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami Kau terima Tuhan. Ucapan syukur kami saat hari ini Tuhan, sampai ke hadapan hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau suka akan puji-pujian. Engkau bersemayam di atas puji-pujian. Dan biar kiranya Tuhan, lewat tangan-Mu sendiri yang kudus itu, yang mentabiskan ibadah kami saat hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa umat Tuhan. Shalom. Sukacita besar pada saat hari ini. Mari sapa kanan kiri depan belakang. Berikan senyum yang terbaik. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang baru buat kita semuanya. Mari mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan, rayakan Yesus, rayakan. Hari ini, hari di mana Tuhan mau perbuat sesuatu buat saya dan saudara. Mari agungkan nama Tuhan, katakan, rayakan Yesus, rayakan. Tepuk tangan kuat-kuat di hadapan Tuhan. Hey! Kita tetap bangkit berdiri umat Tuhan. Yeay! Mari sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Hey! Rayakan Yesus, rayakan. Lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Umat Tuhan, mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sebut dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup. Katakan selamanya. Selamanya. Dialah. Katakan Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran. Kelahiran Tuhan kita. Kita mau dengar pujian dari awal. Mari rayakan kelahiran Kristus. Dia Allah yang besar. Yuk sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus lagi. Mari rayakan.
Ayo jemaat Getsemani suaranya. Yes. Selamanya lagi dia lahir, Yesus lahir. Lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan. Katakan kelahiran, kelahiran. Lebih lagi semuanya. Hey. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Sebut dia lahir, dia lahir. Yesus lahir. Marilah raya, marilah, marilah raya, marilah, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Dia lahir buat saya dan saudara. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bulan ini bulan yang penuh sukacita. Semarak Natal semakin terasa, amin. Ya, sukacita Natal semakin terasa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat JKI Getsemani. Dan pada saat hari ini, mari kita kembali muji nama Tuhan. Kita mau katakan dari pulau dan benua, tetap terdengar selalu kasih Tuhan, selalu kemenangan Tuhan didengungkan. Memuji Tuhan, katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penerima. Lambaikan tanganmu. Bagi Tuhan, saya mengundang sekali lagi umat Tuhan, mari bangkit berdiri, katakan tinggi-tinggi dalam surga. Mari sama-sama katakan, hey, tinggi-tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan angkat tangan saudara. Gloria, umat Tuhan saja katakan Gloria. Hey. Persilakan duduk kembali dan saatnya kita akan mendengarkan bagian yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab firman-Nya yang berkata Dia yang memberikan kekuatan yang baru. Firman yang berkata bahwasannya Dia Allah yang selalu beserta dengan kita, memberikan kekuatan baik roh dan jiwa kita. Mari kita mengucap syukur. Saya mengundang umat Tuhan menundukkan kepala sambil bersyukur. Tuhan, sungguh Engkau baik. Sampaikan sesuatu buat kami Tuhan pada saat hari ini. Sampaikan sesuatu Tuhan lewat firman-Mu pada saat hari ini. Baik di dalam kehidupan kami, keluarga kami,
pekerjaan kami, studi kami, dan hal-hal apapun yang akan kami lakukan, biar seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, ya Allah, perlindungan dan perlindungan bagiku, ya Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Panggil Dia Yesus, Yesus, Rajaku. Ya Tuhan, jadikan pujian ini pengakuan kita bersama, umat Tuhan. Pengakuan kita di depan Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Biar firman-Mu yang adalah janji, yang mengandung janji, memberikan kekuatan yang baru. Sebab di dalam firman-Mu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu berserta dengan kami. Roh dan jiwa Tuhan, roh dan jiwa kami perlu tangan-Mu Tuhan. Mari katakan pujian ini. Katakan pujian ini dalam iman. Jadikan ini pengakuan kita di hadapan Tuhan. Oh, kita perlu Tuhan. Mari katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Nantikan pertolongan Tuhan lebih lagi. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Panggil Dia Yesus, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Saya mengundang umat Tuhan, mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan di tengah-tengah kita. Saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Pinson. Aku nantikan dan perlindungan bagiku.
nantikan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Raja. Kau Yesus, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami. Ya, Engkaulah pemimpin kami. yes. Engkaulah Allah kami Amin. yang patut kamu ikuti. Kami ikuti, kami sembah, kami muliakan. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami semua, terutama kepada hamba-Mu ini. Biarlah hamba menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita buka Yohanes pasal 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dari Yohanes 10, Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Memang di dunia ini banyak gembala, banyak raja, banyak pemimpin. Tetapi yang baik, yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang melebihi Dia. Karena apa? Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi kita, Dia sudah berikan. Bukan mau, sudah berikan nyawanya. Jadi gembala itu pemimpin. Ya. Semua kita adalah pemimpin. Jadi jangan dikira cuma Pak Ronald, gembala, pemimpin. Ibu-ibu pun di rumah pemimpin. Memimpin DPR, dapur. Kalau yang tidak bekerja. Tapi ada juga ibu-ibu yang bekerja, memimpin di kantor, dan di DPR juga dikerjakan dua-duanya. Kalau laki biasanya cuma di kantor aja. Jadi pemimpin di rumah, tinggal makan enak, ya banyak komplain lagi, ya itulah kalau bapak-bapak kalau pemimpin di kantor aja banyak komplain. Jadi kita bicara tentang kepemimpinan yang patut dicontoh adalah Tuhan Yesus, nggak ada lagi yang lain. Ada pemimpin dunia banyak, presiden, itu boleh kita contoh yang baiknya. Karena yang jahatnya banyak juga. Kalau pemimpin dunia ini pasti ada jahatnya.
Kalau kita perhatikan pemimpin dunia dari zaman dulu, ya, nggak usah pemimpin dunia, pemimpin agama aja. Musa misalnya, kan tetap ada cacatnya. Apalagi kalau kita bandingkan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin kalau dibilang pemimpin negara, presiden, perdana menteri, raja, apalagi raja-raja, itu banyakan jahatnya, banyakan jeleknya. Ya, dia memeras rakyatnya, korupsi dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, tidak ada sedikit pun, satu titik pun ada celah di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya sebagai seorang gembala. Itulah sebabnya dia berani berkata, aku gembala yang baik. Emang di dunia ini ada satu pemimpin yang berani berkata, aku presiden terbaik, aku gembala yang terbaik? Nggak ada yang berani. Karena kalau dia berani ngomong gitu, pasti dicari kesalahannya banyak. Ya, jadi hanya satu gembala yang baik di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Tentu kita kalau mencontoh dia punya penggembalaan, ya kita jadi gembala yang baik juga. Kan dibilang nih, seorang upahan. Jadi seorang pemimpin itu jangan merasa kita itu kerja karena upah. Misalnya di kantor, kita jadi manajer, jadi direktur. Jangan merasa kita bekerja karena upah. Kalau orang udah bekerja karena upah, itu pasti banyak nggak benernya. Memang kalau kita bekerja dapat upah, tetapi bukan bekerja karena upah. Ingat, orang-orang kerja, ibu-ibu di rumah bekerja karena dapat bulanan dari suami, itu nanti kerjanya nggak tulus. Ya, jadi kita bukan karena upah, tetapi karena kita mengasihi, karena kita mau memuliakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang ini, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan. Jadi kalau kita upah ada masalah, ada apa, angkat tangan, nyalahkan orang lain. Kabur, ada serigala datang, singa. Wah, masa domba satu ini saya mesti selamatkan, nyawa saya mesti hilang. Daud kan? Tapi dia bukan upahan. Dia gembala yang benar, yang baik. Sehingga dia lawan serigala atau singa itu. Beruang itu. Dia lawan. Tentu bukan nekat lawan tangan kosong. Ya. Ada alat yang dia mesti pakai, kayu, tongkat atau apapun, batu. Tapi bukan lari. Jadi seorang pemimpin selain dia jadi gembala, kalau gembala itu seperti Tuhan harus bisa jadi hamba. Ya. Jadi pemimpin itu harus punya hati hamba, melayani. Ya. Kita lihat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Apakah dia dilayani? Enggak. Apakah dia ditolongin terus sama murid-murid? Enggak, justru dia nolongin. Nah itulah gembala yang baik. Pemimpin yang baik, itu dia memperhatikan siapa yang dipimpinnya. Contohnya kita sebagai bapak di rumah. Ya, tentu kepala rumah tangga. Ibu juga, ibu rumah tangga. Emang anak-anak dibiarin? Anak-anak biarin aja lapar? Enggak. Tetap lebih didahulukan anak-anak daripada kita. Memang ada juga bapak ibu yang anak-anaknya diterlantarkan, yang penting dia senang-senang. Nah itu berarti bukan bapak yang baik, ibu yang baik. Bukan gembala yang baik. Sehingga kita kalau sebagai pemimpin, ya semua pemimpin di sini, calon pemimpin, ya anak-anak muda pun calon pemimpin, karena nanti berkeluarga, atau sekarang mungkin di kantor dia jadi punya bawahan satu orang. Jadi harus punya hati gembala, gembala itu harus melayani. Domba itu kan, kalau orang bilang domba itu nggak bisa apa-apa.
Kalau tidak digiring sama gembalanya, dia nggak bisa kerja sendiri. Dia paling cari rumput, dia nanti tersesat kemana-mana. Kalau nggak ada gembalanya. Nah, kita yang melayani. Gembala itu melayani domba-domba, kalau ada yang hilang dicariin. Kalau pemimpin dunia ini enggak, pemimpinnya yang dilayani. Semua fasilitas disediakan. Kalau pemimpin di dalam Tuhan, pemimpin itu pelayan. Itu bedanya sama pemimpin dunia ini. Pemimpin itu pelayan, seperti Tuhan Yesus. Dia melayani murid-muridnya. Bahkan sampai dia merendahkan hatinya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Harusnya dia yang dicuci kakinya. Karena dia Tuhan. Dia kepala. Dia gembala agung segala domba. Jadi kalau sebelum menjadi gembala, sebelum jadi pemimpin, kita harus punya hati domba, hati hamba. Harus bisa merendahkan diri. Nah, kalau kita perhatikan banyak pemimpin-pemimpin yang karbitan, ya, raja-raja perhatikan zaman dulu, bapaknya mungkin seperti Daud aja contohnya. Daud kan dia menjadi raja waktu diurapi Tuhan masih sangat muda. Waktu Samuel datang ke rumah bapaknya dan dia diurapi masih muda. Tetapi dia tidak langsung jadi raja. Tuhan tahu kalau dia langsung jadi raja habis dia. Tidak punya pengalaman. Dalam perjalanan itu dia banyak masalah. Dia mau dibunuh sama Saul bertahun-tahun. Baru dia diangkat jadi raja. Jadi enggak gampang. Tetapi anak-anak raja seperti anaknya Daud, Salomo masih mending. Tetapi itu pun tersesat. Karena masih sangat muda, kurang pengalaman. Sehingga bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, gembala itu harus punya kecerdasan, kepandaian. Kalau kita buka di dalam Perjanjian Lama, ada syarat jadi pemimpin, ya. Di dalam Keluaran 18 ayat 21, waktu Musa kepusingan, capek dia ngurusi jemaat bangsa Israel. Karena ngurusi orang itu lebih capek daripada ngurusi domba. Kalau domba agak nurut. Kalau ngurusi orang manusia, satu maunya A, satu B, C, D, E, F, G. Besok lain lagi maunya. Hari ini maunya A, oke setuju. Besok A, enggak. B saya. Nah itu. Enggak gampang Musa ini mengadili bangsa ini. Sehingga dia mengeluh kepada mertuanya. Mertuanya ngasih saran. Kamu jangan sendiri kerja. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang bantu kamu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan di bawah, tidak usah masuk ke kamu. Kalau enggak bisa pecah otaknya. Akhirnya dikasihlah persyaratan seorang pemimpin. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Nah, syaratnya cakap. Cakap itu bukan ganteng ya. Enggak harus ganteng. Kalau boleh ganteng, cakap itu pintar lah. Pandai. Ya. Nah, pandai itu tentu dari rajin. Rajin pangkal pandai. Kalau orang malas, nggak usah, jangan jadi pemimpin. Jangan dipilih jadi pemimpin. Karena pasti dia nggak pandai, nggak cakep. Ya, tentu rajin, tekun, ya, cakep. Dan takut akan Allah. Kalau cakep aja, pintar aja, jenius bisa bikin program, ini bisa jahat. Tapi harus takut akan Allah. Ya, pandai, cakep, ganteng lagi kayak Yusuf, ya. Tapi takut akan Allah. Itu kriteria seorang pemimpin yang waktu itu disampaikan kepada Musa. Orang-orang yang dapat dipercaya. Ya. Berarti jujur. Jadi pemimpin itu enggak gampang. Jadi waktu kita memilih pemimpin di bawah kita, atau kita waktu kita dipilih jadi pemimpin,
tentu kriteria ini dilihat sama bos. Kalau di kantor, ya, pemimpin gereja, Tuhan yang lihat. Ya, pemimpin dunia, harusnya kita ngikutin ini. Karena kalau enggak rusak bangsa itu. Rusak negeri itu. Karena pemimpin menentukan kebijaksanaan. Kebijakan-kebijakan kan dari atas. Ya. Orang yang dapat dipercaya, orang jujur, dan yang benci kepada pengejaran suap. Ada di sini loh. Ya, saya, waduh, selama ini saya nggak juga ini. Setelah saya persiapkan khotbah ini, benci kepada pengejaran suap. Bukan aja dia mau menerima suap, dia benci. Kalau dia orang yang korupsi. Kalau kadang kan kita enggak, kita tidak korupsi. Tetapi kita lihat orang korupsi ya biasa aja. Ya udah kamu masing-masing deh. Enggak ada kebencian. Kalau ini berarti memang dia tidak suka orang disuap. Bukan aja dia nggak mau disuap, dia nggak senang lihat orang disuap. Orang lain disuap. Berarti dia tidak mau menyuap. Ingat tuh. Dia sendiri pasti tidak suka menyuap. Nah ini berat ini. Persyaratan ini juga bukan tidak ringan dibanding persyaratan lain. Kalau cakep mungkin dia orang rajin, pasti cakep, pandai, ya. Lebih gampang. Tapi ada takut akan Tuhannya. Takut akan Allahnya itu nggak gampang. Karena itu harus bergumul dia dengan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak sesaat kita diurapi pendeta. Didoakan dalam nama Yesus. Udah manifestasi, langsung takut akan Tuhan. Enggak. Perlu proses. Perjalanan waktu dalam kesusahan, kesulitan. Dalam masalah. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya juga tidak gampang. Sekali waktu dipercaya mungkin pertama uang kecil, oke dia kembaliin. Lama-lama, kan banyak penipu begitu kan. Pertamanya dia ngutang, bayar cepat lunas. Kedua juga bayar, ketiga mulai. Dan gampang dan seterusnya deh. Nggak bisa lagi dipercaya. Ya, hati-hati. Yang benci kepada pengejaran suap. Nah, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000. Pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi pemimpin itu bukan gembala saja. Jemaat akan diangkat jadi pemimpin-pemimpin, komsel-komsel. Ada yang kor, dan banyak gereja istilahnya. Itu supaya apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Dan setiap manusia harus belajar jadi pemimpin. Kalau enggak, pemimpinnya meninggal atau sakit, nggak ada yang ngurusin. Makanya ada wakil, gembala, ada pemimpin apa, supaya tidak berhenti pergerakan itu, penggembalaan itu. Atau seperti presiden, ada wakil presiden. Kalau presiden berhalangan, wakilnya yang maju, yang memutuskan. Ya, jadi pemimpin itu ada di tengah-tengah, kita pun semua adalah pemimpin. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ingat ini, yang Keluaran 18. Ya, jangan apa-apa sedikit, mau disuap, mau menyuap, mau yang gampang kan kita. Supaya lolos, gak usah jauh-jauh. Saya dulu sekolah, malas. Ya, kepala sekolah disuap sama tante saya waktu itu. Untuk saya cepat sadar. Supaya naik kelas. Untuk saya cepat sadar, saya rajin. Ternyata setelah rajin, pandai, cakep loh. Jadi aslinya bukan bodoh, semua manusia itu semua pandai. Cuma karena malas, nggak mau belajar, masih kecil, tidak mau belajar, jadi bodoh. Jadi gitulah. Jadi pemimpin itu menentukan nasib satu kelompok. Dia bisa membawa kelompok itu ke arah yang jahat atau ke menghancurkan siapa yang dipimpin, atau dia membawa dia ke arah yang baik. Seperti Tuhan Yesus. Pemimpin, pelayan, rendah hati,
bahkan dibilang sampai mati di kayu salib. Pemimpin harus punya sifat pemberani. Pemberani itu seperti Tuhan Yesus, roh martir. Ada pendeta itu mengistilahkan punya roh martir, siap korban. Istilahnya itu siap berkorban buat siapa yang dipimpin. Bukan pemimpin itu siap menerima korban dari yang dipimpin. Enggak, dia siap mengorbankan uangnya, waktunya, atau apapun yang dia, nyawanya sekalipun. Seperti Tuhan Yesus. Kerajaannya, dia seorang raja di raja, ya. Mau turun jadi hamba. Menjadi hamba yang sangat hina loh. Ya. Kalau jadi hamba aja biasa, ini menjadi sangat hina. Sampai hina mati di atas kayu salib. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Jadi kalau kita saat ini jadi pemimpin, atau nanti akan jadi pemimpin, turuti teladan Tuhan Yesus. Pasti kita berhasil. Jadi upahnya nanti Tuhan yang ngasih. Jadi jangan sedikit-sedikit upah. Kalau saya mimpin kamu, apa upah saya? Apa upeti saya? Jangan, kalau pemimpin itu apa yang saya mesti berikan kepada yang saya pimpin, kepada murid-muridku. Kan Tuhan beri banyak kepada murid-murid. Setahu saya bahkan tidak pernah murid-murid itu memberi kepada Tuhan. Dia beri pengajaran, beri hikmat, diutus mereka untuk melayani dengan kuasa, diberi urapan. Tetapi dia juga tegas. Nah, seorang pemimpin harus tegas. Tegas terhadap siapa yang dipimpin, terutama orang dekatnya. Nah, banyak pemimpin, kalau orang dekatnya tidak berani tegas, tidak berani memberi sanksi. Tapi yang berani disanksi orang-orang jauh di sana. Kalau ada orang dekatnya berbuat salah, dia tidak berani memberi hukuman. Itu jelek, pemimpin yang jelek. Kita sebagai orang tua, anak kita, harus kita berani menghukum. Jangan anak orang lain kita hukum. Ya, memang pola didik berubah sekarang. Kalau zaman dulu, kalau kita berantem sama anak-anak berantem, kita lapor papa, kita malah dihantam lagi. Kenapa kamu berantem? Kalau sekarang orang tua anaknya berantem, terus luka, lapor, siapa yang pukul kamu? Datang dia, dicari di mana? Kan beda kan? Beda pola didiknya, hati-hati. Nggak tahu siapa yang geserin itu pola didik gitu tuh. Ya, sedikit-sedikit orang tua maju, belain anaknya, jadi anaknya jadi cengeng, nakal. Kalau dulu kita enggak berani lapor kalau benar-benar bukan kesalahan fatal lawan kita. Kalau fatal baru kita kasih tahu orang tua. Itu pun orang tua tidak meresponi dengan menghajar anaknya orang. Enggak. Kalau kita dihajar loh anaknya orang. Banyak kejadian kan? Nah, itu salah itu. Harusnya yang hajar orang tuanya dia, tinggal kasih tahu orang tuanya. Nah, jadi pemimpin itu harus berani ke dalam, jangan beraninya keluar. Kalau kita kan kadang beraninya keluar, orang luar, kita berani sanksi. Misalnya kita punya karyawan nih banyak, yang orang-orang dekat kita, yang wah udah lama sama-sama, teman terutama, teman dekat ya kan, berbuat salah dilindungi. Tapi yang sana bukan teman, apalagi kita nggak suka, salah sedikit dipecat, itu salah. Harusnya kalau orang dekat yang kita harus hajar, pecat kalau perlu. Jadi hati-hati, pemimpin itu harus adil, ya, jangan dibeda-bedakan, jangan subjektif. Jadi karena ini ponakan saya, ini bukan, kerjanya ini jelek, kerjanya ini bagus, ini yang saya angkat naik.
Salah. Yang diangkat naik yang nggak ada hubungan keluarga kalau dia lebih menghasilkan. Nah itu kadang faktor-faktor darah. Hubungan-hubungan darah atau hubungan baik itu merusak kepemimpinan. Makanya Tuhan Yesus enggak kan? Tuhan Yesus, Petrus sering diomelin. Nyahlah kau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Bayangin muridnya dibilang iblis. Ya kan? Memang sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi juga dia ngomong keras. Tapi lebih keras sama muridnya. Ya, kalau ahli Farisi paling dibilang kamu seperti kuburan. Mungkin tekanan suaranya pun nggak sekencang kalau sama muridnya. Kamu seperti kuburan, di luarnya doang bagus, tapi dalamnya jelek. Tapi kalau sama muridnya keras dia. Kalau boleh kita kasar, dibilang kasar. Karena supaya muridnya itu tidak ngelunjak, sadar. Jadi kita juga di gereja kadang gembala keras, menegur jemaat. Itu bagus. Daripada didiemin, akhirnya jatuh dalam dosa, berlumpur dalam dosa, hidup dalam dosa. Jadi itulah pemimpin adil, tidak membeda-bedakan terlalu. Memang kadang ada kita bedai, tapi jangan terlalu antara langit dan bumi. Ya orang lain tidak dianggap. Jadi cuma membentuk koloni sendiri, membesarkan koloninya, padahal banyak potensi-potensi di dalam gereja yang mampu menggantikan dia. Ini kalau pemimpin gereja, tapi dia tidak mau. Karena selalu terpengaruh sama anaknya. Itu karena apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, upah, harta itu yang tidak mau dia dikendalikan orang. Dan memang juga kadang tidak bisa disalahin 100%. Kadang orang luar yang tidak ada hubungan family, kalau sudah diangkat jadi pemimpin menggantikan ini digusur. Keluarganya digusur. Nah, makanya jangan punya karakter begitu. Kita harus punya karakter seperti Tuhan. Jadi pemimpin, bukan dia mau diangkat-angkat, bukan dia mau disembah, dipuji, bukan. Dia memang melayani, pengen orang lain itu maju, pengen orang lain selamat terutama. Kalau pemimpin juga harus punya jiwa itu, pengen orang lain juga hidupnya baik. Ya, mungkin gajinya juga akan naik. Dia tolongin, dia mentorin orang supaya orang itu naik. Jangan ada juga pemimpin, wah kalau dia naik nanti dia gantiin saya nanti digusur. Jangan ada pikiran begitu. Pemimpin yang baik tidak akan takut digusur atau digantikan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan membela dia. Kalaupun dia tergusur, Tuhan punya tempat. Ya, Tuhan punya upah untuk dia. Karena dia sudah menolong. Jadi loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan, terhadap Tuhan terutama ya. Pertama kita ya, seorang pemimpin seperti ini kan syarat-syaratnya takut akan Tuhan. Itu yang terutama. Jadi kita harus taat sama Tuhan dulu. Tidak mungkin kita taat sama manusia kalau nggak taat sama Tuhan. Ya memang bisa dibalik. Tidak mungkin kita taat sama Tuhan tapi nggak taat sama manusia. Bisa diputar-putar, ya. Tapi kalau kita sudah taat sama Tuhan, sama manusia pasti lebih nurut. Tapi kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita dosa, hidup dalam dosa, nggak mungkinlah kita jujur, ya. Kita melanggar firman, terus menerus. Tapi di depan orang kita berpura-pura jujur, berpura-pura baik. Itu cuma semu doang. Ya, sama Tuhan aja. Yang nanti kalau kita mati, ketemu dia, berani dilanggar sama dia. Yang sudah ngerti firman ya. Tapi yang belum ngerti firman, ya itu lain lagi. Ya, jadi kita harus
menjadi apa ya, hamba. Contohnya Yosua, pemimpin di Alkitab itu kan ada banyak. Musa itu 80 tahun dia jadi baru dipanggil Tuhan. Ya. 80 tahun umurnya dia dipanggil Tuhan, itu pun takut dia. Tuhan, saya ini tidak pandai bicara. Mengelak dia. Jadi orang-orang yang baik itu kalau mau diangkat biasanya mengelak. Tapi orang-orang yang ambisi, punya tujuan-tujuan niat yang baik, dia malah sengaja mencari jalan untuk jadi pemimpin. Dia cari itu dengan cara apapun. Tuh, perhatikan tuh. Tapi kalau orang yang baik, bahkan ditawari pun sekalipun, biasanya dia nolak. Karena dia kalau mau jadi pemimpin dia punya pandang, wah nanti gimana nih. Kalau yang pemimpin jahat itu, wah kesempatan saya kalau saya jadi pemimpin situ, saya korupsi. Ya, saya bisa injak kamu yang lain. Saya bisa semena-mena. Itu di pikirannya. Tapi kalau pemimpin yang baik, waduh gimana Tuhan? Nanti kalau saya nggak bisa mimpin gimana? Nah, yang dipikirkan itu gimana, mampu nggak dia memimpin? Bukan apa yang saya dapat dari waktu saya memimpin. Saya di perusahaan, wah saya jadi direktur. Wah enak saya, fasilitas. Enggak begitu orang yang baik. Jadi pemimpin kita harus nurut sama Tuhan Yesus ya. Melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Menolong orang sakit, memberi terus Tuhan Yesus tuh. Suka memberi. Ya. Tuhan Yesus tuh enggak jarang minta kok, ya kan? Dalam perjalanan hidupnya kan dia selalu menyembuhkan orang, berjalan berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota. Dia punya hati untuk bisa menolong orang. Dan tidak membedakan. Ya, bahkan orang-orang kecil, pemungut cukai yang dibenci masyarakat, itu yang dia datangin. Bukan raja-raja. Karena dia nggak perlu dia cari muka sama raja. Dan pemimpin seperti Tuhan Yesus tidak perlu duniawi. Ya, kan murid-muridnya bilang, murid-muridnya waktu dipilih sama Tuhan, melihat mujizat yang begitu besar yang dilakukan, pasti merasa, wah ini kalau jadi raja Israel, waduh, tidak ada yang kalahin. Ya, tidak ada yang tahan sama dia. Dia bisa bikin mujizat, misalnya perang lawan negara lain, dia turun aja api dari langit, membakar habis. Menang terus. Nah itu murid-muridnya maunya Tuhan tuh jadi raja Israel. Tapi dia bilang bukan. Saya tidak datang untuk itu. Saya datang untuk raja umat manusia. Ya, jadi sempit pikirannya murid-murid waktu itu. Waduh kalau Tuhan jadi raja, saya jadi Perdana Menteri. Petrus pasti itu kan. Waduh, gue jadi menteri apa, yang lain menteri ini. Sehingga Yohanes sama Yakobus sempat ribut. Tuhan, nah tuh, bertengkar dia. Masalah jabatan. Tuhan marah, bilang enggak, saya datang bukan untuk jabatan duniawi. Saya datang untuk menyelamatkan jiwa dan roh umat manusia. Supaya kalau umat manusia diselamatkan jiwa dan rohnya, dia akan jadi pemimpin dunia yang baik. Ya, ingat tuh. Jadi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, diubah Tuhan, jiwa roh kita tuh tertuju pada dia, kita jadi pemimpin dunia, pasti jadi pemimpin dunia yang baik. Bukan seperti yang tadi itu, yang belum tentu bukan benci sama suap, malah dia sendiri suka disuap. Boro-boro benci. Ya. Suka menindas. Pemimpin dunia gitu kan? Menindas. Mentang-mentang udah berkuasa, dulu lawan-lawannya dimatiin. Disingkirkan semua. Coba lihat Daud. Daud kan mau dibunuh sama Saul. Dia punya kesempatan membunuh Saul waktu di gua, tapi dia tidak lakukan. Dia takut sama Tuhan. Ini raja dipilih Tuhan dulu. Meskipun sekarang dia udah gak bener.
Dia tidak mau membunuh Saul dalam keadaan tidur. Nah gitu. Padahal kalau dia bunuh, dia bisa jadi raja kan. Kalau saya mungkin saya bunuh. Iya kan? Waduh, kapan lagi ini? Saya bunuh aja. Saya langsung jadi raja. Enggak. Dia tidak mau mencemari tangannya dengan darah. Darah yang anak Tuhan. Kalau lawan-lawannya waktu perang, dia membunuh. Tetapi ini orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia nggak berhak. Tuh, Daud itu. Bukannya dihabisin, waktu Daud pun berkuasa, banyak lawan-lawan politiknya, lawan-lawannya waktu itu nggak berani dihukum mati sama dia. Dia bilang sama anaknya, nanti kalau saya sudah tidak ada, terserah kamu mau apain. Selama saya ada, jangan kamu apa-apakan orang itu. Dia masih menghargai. Menghargai dulu orang itu pernah ikut dia. Pernah bersama-sama dia. Tidak mentang-mentang dia udah berkuasa yang nggak cocok sama dia, disikat semua. Takut. Nah, nggak boleh, pemimpin itu harus mengayomi semua. Ya. Mengayomi semua. Kan Tuhan bilang sini waktu di dalam ini gembala, bukan hanya di dalam domba itu, di luar. Kan dia ngomong gitu kan. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau seorang pemimpin, calon pemimpin harus kenal sama siapa yang dipimpin. Nah banyak pemimpin kan, wah kalau udah nggak kenal siapa-siapa lagi, bahkan yang sudah dikenal pura-pura nggak kenal, itu juga nggak baik. Yang udah kenal, iya pura-pura aja kalau ketemu, jangan lewat aja. Takut mungkin dimintain apa, minta kerjaan, minta duit, ya. Gak boleh ya. Jadi pemimpin itu mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal dia. Jadi ada hubungan, relationship. Ada komunikasi. Komunikasi dua arah. Jadi kadang kita berkhotbah begini, Pak Ronald khotbah. Tapi sekali waktu mesti dengerin juga jemaat. Tapi kalau pemimpin itu kan rata-rata enggak. Ngomong terus. Malas mendengar. Kalaupun didengar, kamu yang salah itu, ya kan? Pendapatmu nggak pas, pendapat saya yang benar. Nah itu nggak boleh. Jadi domba gembala itu harus juga mendengar. Pemimpin harus mendengar bawahannya. Kadang kita juga berbuat tidak pas. Ya kalau saya di kantor kadang ada orang, Pak, apa nggak sebaiknya begini Pak? Langsung saya kaget kan. Oh iya. Gimana? Coba. Nah, sebenarnya benar, dia lebih benar dari saya loh. Kadang terjadi begitu. Jadi kalau kita egois, pendapatmu salah, udah aku kayak ini. Bahaya. Karena kadang kita lihat dari atas, dia lihat dari bawah, berbeda. Dia ada di dalam situ, kita lihat dari atas. Tetapi banyakkan yang kita lihat memang lebih benar dari dia. Karena kan kita melihatnya dari jauh, lebih istilahnya lebih nyenternya, lebih netral ngelihatnya. Tapi kadang mereka lebih benar kalau untuk detail. Untuk detail kadang saya juga tanya tukang, bagusnya kayak gimana ini perbaikannya. Dia jelasin gini Pak. Oh masuk akal, yuk kerjain. Nah perlu begitu. Ya. Pemimpin itu harus begitu. Jadi ada jemaat kita dengar juga keluhan-keluhannya segala macam. Tapi tidak semua keluhannya kita dengar. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuh, Tuhan Yesus kenal Bapa. Bapa kenal dia. Waktu Yosua menggantikan Musa. Musa sama Yosua itu udah kenal baik itu.
tidur bareng, pengawal setianya. Sampai ada pendeta pernah ngomong bahwa Yosua itu katanya kacung kampretnya Musa. Istilahnya tuh benar-benar hambanya mau apa aja Musa, dia ada di situ. Memang harus begitu, sebelum kita jadi pemimpin, kita harus bisa dipimpin dengan baik. Jangan kita belum bisa dipimpin, kalau dipimpin sama orang, wah berontak terus. Ini pemimpinnya yang dibikin susah. Sulit kita jadi pemimpin kalau begitu. Pemimpinnya mau digusur malah. Jangan. Enggak boleh ya. Seperti Yosua taat sama Musa. Hanya Tuhan pilih dia jadi gantiin Musa. Itu pun usianya 70 tahun. 40 tahun dia mengikuti Musa. Dan Tuhan tentu. Tidak mudah. Pemimpin yang termuda setahu saya Tuhan Yesus memang. Karena dia Allah yang turun jadi manusia. 30 tahun dia jadi pemimpin. Tetapi dia beda. Tapi yang lain-lain rata-rata sudah punya pengalaman banyak. Kecuali anak raja. Anaknya Salomo. Dan turunan raja-raja kalau kita lihat, tapi banyak yang gak benar. Banyak kan gak benernya kan. Kalau kita baca raja-raja yang dari bapaknya turun ke anaknya segala macam, masih sangat muda, biasanya banyak yang nggak mampu. Umumnya nggak mampu. Kecuali bapaknya sudah gembleng dia sedemikian rupa sehingga dia sudah mampu. Tapi kalau yang tiba-tiba bapaknya mati, terus digantiin sama anaknya, nah itu yang banyak yang bermasalah. Di raja-raja di dunia juga sama. Bisa tetap dia jadi pemimpin tapi jadi jahat. Seperti ada raja apa tuh ya, yang Nero, Kaisar Nero. Waduh, jahatnya minta ampun. Orang-orang Kristen dimatiin waktu itu. Ya, hati-hati. Sebelum kita jadi pemimpin, kita harus bisa dipimpin. Ya, jangan terlalu banyak komplain, harus rendah hati, mau melayani. Jangan gengsi. Ya, anak-anak sekarang kan gengsi. Anak-anak milenial gengsi, maunya cepat. Ya memang sih nggak salah. Kita juga senang kalau apa-apa cepat, tapi tidak semua dibikin cepat, nggak semua. Ada hal-hal kalau anak-anak milenial itu kalau medsos, komputer, apa memang dia lebih jago, lebih cepat. Ya kita harus ngikutin. Kalau saya lambat, Risto tolong Risto, dia pasti lebih cepat. Bigel tolong bikinin papa. Kalau saya paksain diri saya, ya bisa setahun baru kelar. Kalau dia cepat banget tuh. 10 menit udah jadi. Itu harus dihargai. Kita sebagai orang tua juga harus melihat itu. Jangan udah mentang-mentang pemimpin karena udah tua, udah jadul, dia tekekang anak muda, jangan. Biarkan dia berkembang sesuai dengan zamannya. Kan dinamis, hidup ini dinamis. Jangan terlalu diatur sedemikian ketat sehingga membuat orang tidak berkembang. Jadi seorang pemimpin harus memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berkarya. Jangan dicekokin terus. Karena takut salah, takut ini, takut itu. Sehingga anak buah tuh kayak nggak punya kesempatan untuk berkarya. Memberikan dia punya yang terbaik pengalamannya. Dikasih kesempatan, pemimpin itu harus memberi kesempatan orang untuk menggantikan posisinya. Ya, saya pun di kantor nih, saya juga mulai, ini mesti siapa ini? Karena saya juga sudah usia. Kalau bisa ada yang sudah mulai gantiin saya supaya saya juga udah mulai agak longgar. Ya, karena saya juga mau bersiap-siap untuk pulang. Ya, kalau enggak saya ngurusin kerjaan terus sampai saya tiba-tiba dipanggil pulang. Pingsong pulang. Ya kan enggak lucu. Jadi jangan juga kita sebagai pemimpin, wah dipegangin terus sampai kita mati. Jangan. Itu pemimpin enggak baik. Kasih kesempatan, kalau perlu kita lengser.
ya kita ngurusi yang lain-lain atau kita jadi penasehat. Sudah ada yang menggantikan, mengerjakan detail-detail yang lebih mudah, lebih sehat, lebih canggih, bisa ngikuti perkembangan zaman, teknologi. Nah, kita harus sadar, ya. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Kita harus nurut sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, ibu-ibu ikutin aja kepemimpinan Tuhan Yesus. Pasti jadi ibu yang baik. Pasti. Tuhan Yesus itu apa? Mengampuni, tidak baperan, gampang tersinggung. Wah, kalau udah pemimpin, ada orang ngomong dikit, salah dikit aja. Udah deh. Selesaikan itu. Nah, itu kan sudah berkuasa kan? Ada orang ngomplain, ya mungkin tujuannya baik, mengkritik, mengomplain untuk perbaikan, hatinya mending gak suka, disuruh beresin. Nah, itu nggak boleh, ya. Kita juga kadang dikomplain sama anak, langsung kita marah, mendidih, marah. Apa kamu? Tahu apa kamu? Baru makan garam 1 liter. Saya udah 1000 liter saya makan. Iya kan? Enggak, belum tentu. Kita garam 1000 liter, dia garamnya garam yang bagus, yang beda garamnya kan. Garam gunung, kalau kita garam laut. Masih ya Himalaya benar Pak Ronald. Ya, jadi beri kesempatan kepada, kalau seorang pemimpin yang baik itu memberi kesempatan kepada siapa yang dipimpinnya untuk menggantikan dia. Ya. Menggantikan sementara atau kalau orang bilang apa? Kaderisasi, ya. Tuhan Yesus tuh jago kaderisasi. Bayangkan dia cuma 3 tahun setengah, ya, mengkader murid-muridnya. Orang percaya saat ini terbesar orang percaya Yesus. Penduduk dunia ini yang number 1 jumlahnya yang paling percaya Yesus. Bayangin, cuma 3,5 tahun dia kader 12 orang. Itu pun satu terhilang. 11 orang. Tapi bisa sampai saat ini kita merasakan, kita percaya dia. Apakah itu enggak luar biasa? Padahal kita lihat sangat sederhana dia. Ikuti kepemimpinan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita punya perusahaan kita setelah kita tinggal bakal maju terus. Gereja yang kita berintis setelah kita enggak ada akan maju terus. Seperti Tuhan. Emang kekristenan mundur? Enggak. Itu kepemimpinan yang sesungguhnya. Makanya kalau gereja kita lihat gembalanya sudah enggak ada. Itu hilang lama-lama. Perhatikan sejarah gereja. Terutama gereja-gereja karismatik, ya, yang terfokus sama satu gembala. Banyak yang hilang. Ya, hati-hati. Karena dia tidak mengkader, tidak menyiapkan, tidak mau digantikan. Karena dia pikir ini gereja gue. Enggak ada kita punya apa-apa di dunia ini. Apalagi gereja. Punya Tuhan. Oh, kepemimpinan aja raja-raja aja akan ditinggalkan. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan merasa kita pemilik. Pemiliknya itu cuma satu, Tuhan Yesus. Siapapun keluarga kita, anak-anak kita, perusahaan kita, orang yang kita pimpin itu punya Tuhan. Makanya kita harus dengan baik mengurusi mereka. Karena itu milik Tuhan. Jadi jangan disepelekan, jangan dianggap, udahlah yang penting jalan. Saya mau santai-santai. Ya. Saya nggak mau ngurusin, kamu ngurusin diri sendiri. Nah, itu ada juga begitu. Cuek bebek, ya kan? Jangan. Pemimpin yang baik kalau saya ngalami ya, pengalaman saya banyak berdoa untuk siapa yang saya pimpin, terutama kepala-kepala. Kalau saya jarang berdoa untuk mereka, banyak masalah. Semakin saya banyak berdoa kepada mereka, semakin mereka itu berjalan. Karena mereka juga banyak masalah, jadi kalau ada yang doakan. Jadi pemimpin bukan kita didoakan aja, kita harus mendoakan juga.
Memang pemimpin butuh doa supaya dia kuat. Tetapi pemimpin yang kuat berdoa, pemimpin yang berdoa untuk orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin tidak gampang dan juga tidak susah. Asal ngikuti Tuhan Yesus saja. Ikuti Tuhan Yesus pasti gampang. Gampang-gampang susah, ada susahnya. Ya. Nah, kita baca di Mazmur, kita selesaikan firman-Nya, Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, Mazmur Daud nih. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan itu Tuhan yang dekat. Di mata Daud Tuhan itu, karena Tuhan yang jauh yang besar. Pertama dia Tuhan membawa, tapi ketika dia dalam masalah, Engkau seolah-olah itu temannya, Tuhan itu temannya. Ya, dia bilang Engkau menyegarkan apa? Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut karena Engkau besertaku. Ada di dekatnya. Engkau besertaku. Engkau tuh seseorang itu sangat dekat. Kalau kita engkau, kau ya sini, itu dekat. Tapi kalau kita ngomongnya dia apa? Nah itu pasti masih jauh dari kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah itu, kita nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Sekalian saya mengakhiri firman dengan lagu Tuhan gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar oleh karena semua berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan jalan-jalan-Mu. Terutama ajari kami menjadi gembala seperti Engkau. Menjadi pemimpin dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pemimpin di rumah, pemimpin di kantor, pemimpin di organisasi, pemimpin di gereja Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan Yesus. Tanpa urapan Tuhan Yesus, kami sia-sia memimpin.
Karena urapan itu yang akan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami menjadi pemimpin, pelayan seperti Engkau. Engkau melayani kami sampai mati di atas kayu salib. Menjadi korban, menjadi martir. Ajari kami juga Tuhan untuk berkorban kepada siapa yang kami pimpin, kepada apa yang kami pimpin Tuhan. Berkorban untuk keluarga, teman-teman, saudara-saudara kami, bahkan musuh-musuh kami Tuhan. Kami harus rela berkorban seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami juga setia, taat dan adil kepada yang kami pimpin, kepada siapapun yang kami jumpai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, entah itu dari kelompok kami atau dari luar kelompok kami Tuhan. Biar kami bisa berlaku adil di dalam setiap tindakan keputusan kami. Dan biarlah setiap hari Tuhan, Engkau berfirman pada hari ini, jika Engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jadi setiap hari kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan tunggu besok, tunggu tahun baru, tunggu Natal. Pada hari ini, jikalau kami belum menjadi pemimpin yang baik, kami mau melangkah seperti Engkau Tuhan Yesus. Memperbaiki apa yang kurang dalam kepemimpinan kami. Pada hari ini juga, saat ini juga, itulah pemimpin yang baik. Tidak menunggu besok dan tidak mencari-cari hari-hari kemarin. Selalu fresh hari ini, bertindak, melakukan keputusan-keputusannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya yang hadir di sini dan juga di rumah yang menyaksikan acara ini Tuhan, ibadah ini. Biarlah apa yang saya sampaikan, yang hamba sampaikan, itu sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri semuanya Tuhan. Biarlah bisa memimpin negeri ini seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan pasti kami akan mengingat pemimpin kami. Kami akan menghormati pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan hari ini. Jika ada yang datang dalam banyak persoalan, kami tahu persoalan itu mengangkat kami menjadi lebih pandai, lebih menjadi pemimpin lagi. Sehingga setiap persoalan membuat kami menjadi berani, bukan takut, bukan kecut dan tawar hati. Setiap penyakit atau apapun rintangan tantangan di depan kami membuat kami semakin berani mempercayakan hidup kami kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Jika ada sakit kanker, Engkau angkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit diabetes, sakit darah tinggi, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa dari sorga melebihi apapun di bumi ini. Kuasa menyatukan mujizat dalam hidup kami semua Tuhan. Setiap ada masalah keuangan, ada yang mencari pekerjaan, yang sekolah, yang belajar Tuhan, Engkau beri kami kepandaian, kecerdasan. Beri kami pekerjaan
supaya kami bisa memimpin seperti Tuhan memimpin. Supaya kami bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Sebab inilah patokan kami Tuhan, yaitu Injil. Alkitab ini adalah di atas segala-galanya, karena itulah Tuhan. Firman itu yang akan memimpin kami. Tuhan sendiri akan memimpin kami. Jikalau kami sudah di puncak kepemimpinan, tetap kami akan taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Sebab firman adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah Tuhan, anak-anak masih kecil. Saat ini lagi banyak masalah pernapasan, penyakit. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Dan bentengi kami. Supaya kami tidak terkapar sakit. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ekonomi semakin sulit Tuhan. Oh, ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa berhikmat, bisa mengelola keuangan kami Tuhan, bisa bekerja semakin jujur, semakin hati-hati, semakin tekun, semakin rajin, supaya kami tidak menganggur Tuhan. Kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Berkati Tuhan Yesus Pak Ronald hamba-Mu sebagai pemimpin di tempat ini, sebagai gembala sidang. Urapan-Mu Tuhan Yesus yang selalu menyertai dia. Beri kekuatan, sertai istri, anak-anak. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus. Pemain musik dan juga terutama jemaat-jemaat yang tekun, yang setia di tempat ini Tuhan. Engkau yang akan memberi upah kepada mereka. Setiap kesetiaan itu ada upah yang besar dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Amin.